pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah ada janji lautan terang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Dia selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian hari ini 7 April 2020. Keluhan pasti sering kita alami. Banyak hal yang menjadi alasan kita sehingga kita mengeluh. Kebutuhan ekonomi, pekerjaan, urusan rumah tangga, hampir semua kita jalani dengan keluhan. Mungkin juga seperti yang kita alami saat ini, ketika kita harus beraktivitas di rumah. Saudara-saudara dan saya, mungkin kita tidak dapat lagi menghitung sudah berapa keluhan-keluhan kita. Sampai kapan ini berakhir? Kenapa ini harus terjadi? Mengapa ini kita alami? Akan hal ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berkaca pada umat Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tempat perjanjian. Mari kita baca Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau
beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena bangsa Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu Saudara, keluhan bangsa Israel ketika mereka kehausan dan tidak ada air untuk mereka minum. Adakah di antara kita yang ketika menghadapi virus corona ini berkata, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan kita mengalami pencobaan ini? Dan sampai kapan pencobaan ini harus saya alami? Bapak Ibu Saudara, hentikan mengeluh. Jangan lagi mengeluh. Tuhan tidak senang pada keluhan umatnya. Karena ketika kita mengeluh, itu berarti bahwa kita mulai kurang percaya kepada Tuhan. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara ialah serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Keluhan kita tidak akan menyelesaikan apa-apa. Keluhan kita malah akan membuat kita semakin terbeban. Karena itu jangan mengeluh, tapi andalkanlah Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dia akan menyelesaikan segala persoalan. Dia akan menyelesaikan segala pergumulan. Kita tinggal percaya, berharap, dan nantikanlah pertolongan Tuhan akan selalu tepat pada waktunya. Lagu yang saya nyanyikan tadi menggambarkan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji Dia akan memberikan kita kehidupan yang tenang-tenang saja. Tapi ibaratkan air di laut, ombak yang hampir tidak pernah tenang menunjukkan kehidupan kita. Tapi Tuhan akan selalu menyertai kita dalam apapun itu bentuk kehidupan yang kita alami. Kita hanya harus percaya dan meyakini bahwa pertolongan Tuhan pasti akan Ia nyatakan. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam pencobaan dunia yang kita alami pada saat ini. Karena itu jangan khawatir dan jangan mengeluh. Tuhan besertamu. Tuhan akan menyertai engkau, menyelamatkan engkau dari pergumulan yang engkau hadapi saat ini. Apa kata pemerintah? Dengarkanlah. Tak henti-hentinya ungkapan ini saya sampaikan setiap kali kita melakukan renungan. Kenapa? Itulah cara Tuhan menolong kita pada saat ini. Itulah bentuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami larut dalam keluhan-keluhan kami. Selalulah topang kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menghadapi pencobaan yang kami alami saat ini dengan hanya mengandalkan Engkau saja. Berkaca dari umat-Mu Israel ketika dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka sering kali mengeluh kepadamu. Mampukan kami Tuhan, agar kami selalu tidak mengeluh di dalam hidup ini, tapi menjalani hidup ini sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang harus kami jalani. Dan kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang menyaksikan renungan ini. Sertai mereka, perlengkapi mereka. Jika ada yang sakit, ada yang berduka, ada yang bergumul, kami percaya Tuhan ada dalam hidup mereka. Tuhan akan menyertai mereka, sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang berduka akan dihiburkan, dan yang sedang bergumul dan beban berat, Tuhan akan menyertai.
Tetap sertai juga pemimpin-pemimpin kami. Bahkan mereka yang terlibat di dalam perjuangan untuk menyelesaikan pergumulan yang kami hadapi saat ini. Sertai dan pakai mereka. Agar dari apa yang mereka lakukan, kelak di kemudian hari seturut dengan kehendak-Mu, kami kembali boleh menjalani kehidupan seperti sedia kala. Bapa, mampukan kami untuk terus percaya, bersandar, dan berharap kepadamu apapun itu yang kami alami. Jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan, di dalam keluhan-keluhan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.